Halo Kak, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini. Perkenalkan, nama saya Gilang Renaldi Supriyadi Putra dari Analisis Kimia, Sekolah Vokasi IPB Angkatan 59. Wawancara ini merupakan tugas pengganti UTS mata kuliah Aktivitas Elektra Kimia dan bertujuan untuk mengetahui pengalaman alumni dalam mencari kerja, proses seleksi, serta upaya mengembangkan diri setelah lulus. Karena durasinya hanya 5 menit, boleh nih Kak langsung perkenalan dulu, lalu saya akan lanjut ke pertanyaan. Oke, selamat malam, Gilang ya. Perkenalkan nama saya Fajar ya. Saya dari alumni angkatan 55 ya dari tahun 2018 sampai 2021. Memang awalnya saya bergabung di analisis kimia, jurusan analisis kimia, cuma sekarang berfokus ke ilmu dan teknologi pangan. Jadi kayak dari sebelumnya Ankim dan setelah lulus saya lanjut di ilmu dan teknologi pangan. Baik Kak, salam kenal ya Kak. Saya langsung masuk ke pertanyaannya Kak. Pertanyaan pertama itu bagaimana pengalaman kakak dalam mencari pekerjaan setelah lulus dari analisis kimia Sekolah Vokasi IPB? Oke, ini saya mau sharing dikit ya, Dek. Jadi sebenarnya sebelum saya lulus ya, pada saat itu sih masih sidang sidang tanggal 5 Agustus 2021. Sorry 2000 ya 2021. Jadi 1 bulan sebelum sidang saya sudah di hire di salah satu perusahaan asal Jerman yang bergerak di bidang distributor untuk chemical content ya di bidang food. Jadi di sana ada beberapa divisi, ada food, farmasi, ada coating dan yang lain-lain. Cuman saya memang ditempatkannya di salah satu bisnis unit namanya food and nutrition. Jadi ini awalnya sebagai R&D ya, asisten R&D di Brintek namanya, salah satu perusahaan asal Jerman yang ada di Indonesia. Ini salah satu perusahaan terbesar juga sebagai untuk pendistribusi bahan baku untuk food industry. Jadi 1 bulan sebelum sidang saya selesai dinyatakan lulus, saya sudah di hire di sini di PT Brentek ini. Pada saat itu memang zamannya COVID ya. COVID kita angkatan 55 memang kita lagi gencar-gencar nyari kerja. Pokoknya 1 bulan atau sesatu bulan. Pokoknya pada saat tugas akhir sudah di ACC, kita sudah berani buat cari kerja. Jadi dari teman-teman yang lain itu sudah mulai-mulai nih buat apply ke mana, ke sana, ke sini. Itu melalui pure dari LinkedIn dan Jobstreet aja. Jadi eh, teman-teman angkatan kita yang angkatan 55 itu secara 70% sebelum lulus semuanya udah ada dapat kerja duluan gitu loh. Gitu. Baik Kak, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada tantangan tertentu yang dihadapi saat mencari pekerjaan pertama nih Kak? Oke, kalau untuk tantangan pasti ya, maksudnya dari kita yang basicnya itu adalah belajar dan hanya tahu suatu hal yang sifatnya textbook ya, dan begitu masuk ke dalam dunia pekerjaan yang sifatnya itu sangat sangat berbeda dengan dunia perkuliahan dari lingkungannya, environmentsnya, kemudian juga mentalnya itu juga harus berbeda karena pada saat memang masuk ke dunia kerja itu kita berbaur dengan berbagai macam lapisan masyarakat ya, maksudnya orang-orang dari kalangan tertentu, dari golongan tertentu dan jenis-jenis sifat dan karakter yang berbeda-beda. Memang sih itu tantangannya adalah memang harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaan, terutama untuk masalah ego gitu loh. Kita tidak bisa terlalu mengikuti ego karena memang ini dunia pekerjaan, kita bekerja secara bersama-sama, ada flow-nya, ada aturannya dan tidak terlalu bisa terbawa ego, jadi harus bisa ya, memang emang pintar-pintar untuk bisa manage emosi ya di dunia pekerjaan kan. Banyak bilang sekarang oh masalah anak-anak Gen Z bla 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 bla. Kalau misalkan memang saya akui sih memang iya sebagian karena memang itu masih mempertahankan ego mereka. Tapi kalau coba sedikit kita mengalah terhadap ego gitu loh dan hal-hal yang kayak gitu sih tidak mungkin terjadi. Tapi hal ini sih menurut saya sesuatu hal yang sedikit normal ya karena memang butuh waktu untuk apa namanya kita beradaptasi. Jadi apa namanya memang harus dijalani, harus diikutin dan memang harus dipelajari prosesnya. Dan yang paling penting adalah kita harus mencoba untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, terutama untuk masalah emosional sih. Baik Kak, terima kasih Kak. Pertanyaan berikutnya, seperti apa tahapan seleksi kerja yang pernah kakak jalani, misalnya tes tertulis kah, wawancara, atau praktik laboratorium? Oke, sebenarnya kalau untuk apa namanya, untuk tes seleksi itu berbeda-beda. Setiap company itu punya aturan HR sendiri untuk merekrut seseorang. Ya, tergantung. Yang pertama, kalau misalkan memang kita masuk ke dalam bidang R&D, Research and Development, karena memang Ankim itu basicnya adalah ilmu
ilmu eksak yang secara linear dia akan masuk ke dalam dunia pekerjaan. Salah satunya di bidang R&D, research and development, orang yang melakukan apa menemukan inovasi baru untuk problem solving terhadap satu hal-hal yang sifatnya teknikal. Itu pasti biasanya selain dari seleksi yang secara umum ya, umum itu secara HR, ada psikologi, kemudian juga tes beberapa tes bahasa Inggris, kemudian juga tes untuk aritmatika dan yang lain-lain. Pokoknya itu sih ada yang seperti itu. Cuman yang paling banyak itu memang tes psikologi aja gitu loh. Cuman buat beberapa perusahaan tertentu, perusahaan yang memiliki standar yang cukup tinggi, ya pasti mereka lebih lebih kompleks lagi gitu. Bahkan even juga ada yang mirip dengan masuk SBMPTN gitu loh. Mereka juga tesnya sangat-sangat lumayan kompleks gitu loh. Kemudian kalau untuk tes secara teknikal tergantung ya, kalau misalkan memang kita masuk ke bidang R&D pasti biasanya ada tuh. Masuk di R&D chemical, bagaimana kita bisa bisa kayak menghitung larutan, maksudnya gimana bisa membuat suatu larutan, gimana bisa konversi satuan, kemudian juga bagaimana kita bisa menganalisa satu problem di lingkungan pekerjaan untuk bisa menentukan ini titik ekivalennya, untuk bisa menentukan ini jumlah apa namanya emisi, residu dan yang lain itu biasanya ada gitu. Apalagi kalau di bidang pangan, kalau orang pangan mau masuk ada R&D nih, ada proses kita bagaimana bisa menghitung formulasi, menghitung costing dan yang lain-lain sih. Itu tergantung tergantung dari eh, eh, company yang kita masukkan gitu. Cuman secara umum sih paling selalu ada itu adalah tes psikologi gitu. Baik, Kak. Mungkin pertanyaan berikutnya, menurut Kakak, keterampilan apa yang paling dicari oleh perusahaan di bidang analisis kimia atau di bidang pekerjaan Kakak sekarang? Sebenarnya kalau untuk keterampilan sih memang secara sains ya basic ilmu. Kalau misalkan memang kayak gini, kalau kan memang kita punya basic ilmunya itu adalah eksak, contohnya di analisis kimia. Kalau masuk ke dalam dunia pekerjaan, kita ngambil yang linear. Sebenarnya analisis kimia itu luas ya. Kamu bisa masuk ke pangan, ke lingkungan, farmasi dan yang lain-lain. Jadi kalau misalkan satu ke once kamu udah masuk ke dalam dunia pangan, yang basicnya itu adalah analisis kimia, ya udah fokusnya di bidang itu aja gitu. Jadi saya konsisten. Konsisten itu artinya kita tetap menekuni bidang yang sama tapi harus terus berkembang di bidang itu gitu loh. Nah, itu sebenarnya yang akan lebih menjanjikan masa depan. Karena apa? Karena kita semakin expert di bidangnya gitu loh. Nah, tadi pertanyaannya gimana? Eh, Keterampilan apa yang paling dicari oleh perusahaan di bidang Nah, analisis kimia? oke, kalau untuk keterampilan analisis pasti pasti buat keterampilan analisa ya, baik secara instrumental maupun secara non instrumen gitu loh. Pasti memang itu basic yang harus kita punya ya, kita harus bisa memiliki apa namanya ya, kalau bisa dibilang itu logika yang lebih tajam. Karena memang tidak bisa hanya untuk memanfaatkan instrumen aja, karena itu kan pasti butuh implementasi, ketelitian itu paling penting banget, apalagi masalah data ya gitu loh. Banyak 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 apa namanya kesalahan-kesalahan atau misalkan kayak banyak galat-galat yang ditemukan karena tidak adanya ketelitian. Itu sih sangat-sangat berpengaruh gitu loh. Karena gini, kalau kalau masalah kayak di tempat kerja itu kita bisa belajar lagi. Maksudnya contohnya contohnya di kampus itu nggak ada instrumen namanya UPLC, atau misalkan nggak ada instrumen analisa lain itu contohnya apa ya? Nggak tahu ya, dulu AAS pada zaman kita tuh masih rusak. Nah, jadi kita cuma hanya tahu teorinya aja gitu loh. Jadi kalau di dunia pekerjaan itu kan pasti akan dipelajari lagi, ada SOP-nya, ada trainernya gitu loh. Itu it's fine. Kita nggak usah khawatir kalau misalkan masalah itu. Tapi kalau masalah kayak lebih ke sifatnya itu personal, ya kita harus teliti bagaimana bisa mengimplementasi data, bagaimana bisa memproses data, bagaimana bisa kita menyampaikan kalau misalkan data data hasil analisa ini itu sudah sesuai. Itu paling penting sih kalau buat, apalagi buat analis kimia ya, buat formulator itu paling penting. Dan satu lagi apa namanya bukan keterampilan ya, kemampuan kita untuk bisa mendokumentasikan data. Jadi setiap setiap kalau orang Ankim itu setiap variabel percobaan, setiap apa namanya hasil penelitian percobaan itu semua harus direcord, harus dicatat gitu loh. Karena setiap perubahan itu tuh sangat-sangat berpengaruh adanya itu sebagai dasar buat kita buat memilih satu keputusan gitu loh. Apalagi di industri ya, sangat krusial sekali kan hubungannya dengan komersialisasi, hubungannya dengan costing dan yang lain-lain. Baik, pertanyaan berikutnya, setelah lulus dari sekolah vokasi IPB, bagaimana Kakak terus meningkatkan keterampilan di bidang analisis kimia maupun di bidang Kakak yang sekarang Kakak jalan? Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan
kan dulu waktu zaman kita ya dari 2018 itu kan masih masih diploma 3 ya, di D3. Cuman kita memang pada saat sudah keluar kita tuh bersaing dengan anak-anak yang sarjana ataupun D4. Dan itu pun juga semua kita 70% anak-anak Ankim dari SV itu semuanya mereka bisa bersaing dengan orang-orang yang sarjana dengan posisi yang sama gitu loh. Dan cuman memang tetap kita bagaimana how to kita bisa tetap bisa survive ya, kita harus menyelesaikan titel terutama ya di bidang masing-masing. Jadi teman-teman saya dari Anki masuk ke teknologi pangan, kemudian juga ada yang masuk ke dalam farmasi, teknik kimia. Jadi mereka kan fokus di bidangnya masing-masing. Salah satunya menambah pendidikan atau menambah SKS itu sekitar dua semester lagi gitu loh. Kemudian dari situ di company sebenarnya juga banyak training-training ya, training-training terkait dengan hal-hal yang sifatnya teknis. Kemudian di luar itu ya beberapa sertifikasi yang kalau di anak Ankim pasti ada sertifikasi buat buat pengujian mikrobiologi, sertifikasi untuk apa namanya ISO dan yang lain-lain sih kayak gitu. Baik, mungkin ini ada pertanyaan terakhir. Apakah ada sertifikasi atau pelatihan yang direkomendasikan untuk fresh graduate agar lebih kompetitif di dunia kerja? Kalau untuk sertifikasi itu ada banyak banget ya, Dek. Maksudnya ada ISO itu sekarang udah berkembang banget ya. Kalau sertifikasi sih mungkin saya nggak pernah dapat sertifikasi dari awal kuliah sampai hari ini tidak pernah mengikuti sertifikasi apapun, sertifikasi apa namanya HPLC lah, sertifikasi HACC, bukan HACCP, ISO, kemudian juga apa sih instrumen-instrumen yang biasanya tuh ada banyak banget tuh orang-orang di di komunitas atau di asosiasi chemical dia ngadain asosiasi sertifikasi. Dulu tuh juga sering banget ada hal-hal yang kayak gitu, cuman memang karena saya tidak pernah mengikuti karena waktu itu sih ngerasa ngerasa nggak butuh ya gitu loh. Jadi ya jadi tidak pernah ikut apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan memang ditanya rekomendasi lebih baik apa namanya coba cari sertifikasi apa lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pelatihan terkait dengan instrumentasi terutama buat analisa. Contoh sekarang AAS di SV udah bisa dipakai belum? Cuma UPP saja yang ada. UV-Vis doang ya. Jadi kayak AAS itu kan kita kita punya alatnya, cuman kan itu plasmanya udah rusak. Jadi kayak mungkin ya bisa dipakai cari sertifikasi yang lebih luar itu. Contohnya siapa lagi ya buat analisa yang lain yang logam berat dan yang lain-lain gitu loh. Nah kemudian juga juga sekarang itu kan kalau misalkan saya bisa saran ya, maksudnya sebagai anak sains terutama di bidang kimia. Maksudnya kan sekarang banyak nih isu-isu yang beredar di luar sana terkait dengan bahan kimia, apalagi di skincare, di makanan. Itu kan banyak nih bahan-bahan yang sebenarnya bisa 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 kita gali, kita tahu nih gitu loh. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu bisa dikembangkan secara literatur. Jadi kita bisa bisa kembangkan contohnya ya sekarang itu beredar contohnya apa yang kamu ketahui dari kamu deh coba kira-kira apa nih hal-hal yang lagi happening terutama di dunia makanan atau di dunia skincare deh bahan-bahan apa yang sebenarnya yang jadi isu gitu loh. Mungkin kalau skincare yang lebih beda tuh kadar merkurinya ya Kak. Mungkin mungkin salah satu kadar merkuri ya gitu loh. Itu mungkin kita bisa buat satu tulisan ya maksudnya kamu bisa eksplor lebih banyak terkait dengan merkuri, bagaimana buat analisanya, bagaimana efek dan yang lain-lain. Maksudnya kita sebagai orang chemical POV ini dari seorang apa namanya lulusan kimia menilai ini dan bisa menyampaikan kepada masyarakat hal-hal yang ini tuh sebenarnya sifatnya seperti apa dan itu sebenarnya hal-hal yang kayak gitu kita bisa kita bisa keluarkan tulisan sebenarnya gitu sudah ya hal-hal yang kayak gitu tuh bisa bisa menambah portofolio juga kalau kita bisa mengangkat satu tema yang berhubungan dengan eh, masyarakat yang kita paham sebenarnya case seperti apa gitu loh kayak gitu sih itu juga banyak teman-teman juga bisa teman-teman kita juga nge-up hal-hal yang kayak gitu apalagi kalau kita di bidang makanan ya itu juga udah lumayan banyak sih. Baik Kak, mungkin karena keterbatasan waktu yang diberikan, jadi saya mengucapkan terima kasih banyak nih Kak atas waktunya dan sharing pengalaman yang sangat bermanfaat. Semoga informasi yang Kakak berikan bisa menjadi wawasan bagi kami yang akan memasuki dunia kerja. Sukses selalu untuk Kakak di karir dan masa depan. Sekali lagi, terima kasih banyak ya Kak.